Halo semuanya, beberapa waktu belakangan ini pembahasan soal Huawei kembali ramai dibicarakan. Tapi menariknya, netizen bukan lagi meributkan soal seberapa canggih layarnya, seberapa estetik desainnya, atau seberapa mahal tablet flagship mereka. Pertanyaan yang muncul justru tetap sama sejak tahun 2019. Bisa pakai aplikasi Google nggak? Aman nggak kalau nggak native? Wajar banget kalau konsumen cerewet. Bayangkan, Anda sudah mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk menebus perangkat premium Huawei. Tapi masih harus dibayang-bayangi rasa cemas. Data saya aman nggak? Notifikasinya bakal delay nggak? Pengalamannya bakal sama seperti HP Android biasa atau malah bikin pusing? Untuk memahami benang merah dari semua keributan ini, kita harus flashback dulu ke momen krusial pada 16 Mei 2019. Saat itu, akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pemerintah Amerika Serikat memasukkan Huawei ke dalam Entity List alias daftar hitam. Dampaknya fatal. Google sebagai perusahaan asal Amerika dilarang keras memberikan lisensi layanannya kepada Huawei. Bukan cuma Google, produsen chip seperti Snapdragon hingga RAM asal Amerika Serikat juga tidak boleh melayani mereka. Namun, ada satu detail yang sering salah paham. Kenapa di aplikasi pengecekan hardware seperti AIDA 64, perangkat Huawei terbaru masih terdeteksi menggunakan Android? Ingat, Android itu punya versi AOSP, Android Open Source Project, yang kodenya gratis dan bisa dimodifikasi oleh siapa saja. Huawei bebas menggunakan dasar Android ini. Masalahnya, yang dilarang adalah GMS atau Google Mobile Services. Paket utilitas premium milik Google seperti Google Play Store, sistem keamanan Play Protect, hingga layanan notifikasi latar belakang. Ibaratnya begini, Huawei sukses membangun sebuah rumah mewah yang kokoh, tapi mereka dilarang berlangganan listrik, air, dan internet dari penyedia utama, yaitu Google. Padahal, jutaan aplikasi Android di luar sana sudah terbiasa hidup dengan ketergantungan penuh pada fasilitas air dan listrik dari Google tersebut. Kembali ke tahun 2019, Huawei sebenarnya sedang berada di puncak kejayaan sebagai brand smartphone nomor 2 di dunia dan siap menyalip posisi pertama. Begitu sanksi diketuk, banyak pihak meramal bahwa ini adalah akhir dari era Huawei. Namun, siapa sangka, 7 tahun berlalu mereka ternyata masih survive dan terus berinovasi. Awalnya, skema penggunaan Huawei bergerak mandiri lewat jalur komunitas. Mulai dari munculnya jasa suntik GMS ilegal hingga trik menggunakan fitur phone clone bawaan untuk memindahkan aplikasi dari HP lama. Sayangnya, cara ini tidak sempurna. Aplikasi sering force close, nge-lag, atau notifikasinya tidak muncul karena absennya sistem verifikasi Google. Huawei sempat mengakali hal ini dengan membuat web shortcut. Jadi kalau mau buka YouTube atau Google Maps, pengguna diarahkan membuka browser, lalu linknya ditempel di halaman utama. Tapi tentu saja cara ini sangat repot dan terasa setengah matang. Sadar tidak bisa terus-menerus menggunakan jalan memutar, Huawei mulai mandiri secara total dengan memperkuat HMS, Huawei Mobile Services, Core, dan toko aplikasi mereka sendiri, App Gallery. Jika dulu App Gallery hanya sekedar toko pelengkap, sekarang ia dipaksa menjadi andalan utama. Kabar baiknya, ekosistem lokal sudah sangat matang di App Gallery. Jika Anda mencari aplikasi perbankan besar di Indonesia seperti BCA, BNI, atau BRI, semuanya sudah tersedia secara natif, alias berjalan langsung di sistem Huawei, tanpa perantara. Namun, skenarionya berbeda ketika Anda mencari aplikasi buatan Google atau aplikasi global yang butuh verifikasi keamanan tinggi. Disinilah Anda akan melihat tulisan kecil penyedia pihak ketiga di bawah aplikasinya. Fibonacci, MicroG, dan Gbox. Siapa sebenarnya ketiga entitas ini? Mari kita bedah satu persatu agar tidak bingung. Pertama, MicroG. Menariknya, MicroG ini bukan proyek buatan Huawei.
Proyek open source ini sudah ada sejak lama, dikembangkan oleh developer asal Jerman bernama Marvin Wiefield demi alasan privasi. Di Eropa, banyak orang tidak suka data mereka dilacak oleh Google untuk keperluan iklan. Nah, MicroG hadir sebagai alternatif agar aplikasi tetap bisa berjalan tanpa pelacakan agresif. Kodenya 100% transparan di GitHub. Artinya jika ada virus atau kode aneh, komunitas developer dunia akan langsung tahu dan memperbaikinya. Kedua, Fibonacci. Saat Anda mencari aplikasi di App Gallery, MicroG tidak bisa bekerja sendirian mencari datanya. Disitulah Fibonacci masuk. Meskipun tidak ada data resmi siapa pembuat Fibonacci, kuat dugaan bahwa proyek ini disuntik dana secara rahasia oleh Huawei agar integrasi pencarian aplikasi menjadi mulus tanpa melanggar sanksi Amerika Serikat secara terang-terangan. Biar gampang dipahami, mari pakai analogi dapur. Fibonacci adalah kurir belanjaan Anda. Dia bertugas pergi ke pasar untuk membelikan sayur, telur, dan daging, tapi dia sendiri tidak bisa memasak. Nah, MicroG adalah sang koki. Dia yang bertugas memasak bahan-bahan tadi menggunakan resep ala Google, sehingga menu dasar seperti login Google dan Google API bisa dihidangkan dan dinikmati di HP Huawei Anda. Namun, resep masakan Google itu sangat kompleks. Ada aplikasi yang butuh lisensi keamanan ekstra ketat seperti Play Protect atau Play Integrity. Koki bernama MicroG tidak sanggup memasaknya. Solusi pamungkasnya adalah entitas ketiga, Gbox, Google Box. Berbeda dengan MicroG yang hanya menggantikan fungsi internal, Gbox bekerja seperti emulator atau kontainer virtual. Kembali ke analogi rumah. Huawei adalah rumah utamanya. Lalu di dalam rumah tersebut, Gbox membangun sebuah kamar kos khusus. Ketika aplikasi seperti YouTube atau Google Maps mendatangi perangkat Anda dan bertanya, apakah ada layanan Google di sini? Gbox akan menjawab, ada, tapi masuknya ke kamar kos saya ya. Dengan cara emulasi atau simulasi lingkungan ini, aplikasi Google akhirnya bisa terbuka, bisa login, dan bahkan bisa menerima notifikasi dengan lancar. Meskipun Gbox sangat praktis dan solutif, statusnya tetap tidak natif, alias tidak resmi. Karena sistem berjalan di atas emulasi, tentu ada hal yang harus dikorbankan. Biasanya penggunaan baterai menjadi sedikit lebih boros, RAM tersedot lebih banyak, dan performa perangkat bisa sedikit menurun karena sistem harus bekerja 2 kali memproses emulasi tersebut. Selain itu ada fenomena unik yang sering membuat pengguna awam kaget. Saat Anda login akun Google di tablet flagship Huawei terbaru lewat Gbox, di email notifikasi keamanan Google justru tertulis, perangkat Oppo A93 baru saja login, atau terdeteksi sebagai HP Samsung, bahkan brand lain seperti Itel. Secara teknis, proses ini disebut spoofing. Gbox sengaja memalsukan identitas perangkat Huawei Anda dan berpura-pura menjadi merek ponsel lain yang tidak diblokir oleh Google, agar server Google mau memberikan izin akses. Resikonya, selain bikin pengguna bingung karena merasa tidak punya HP merek tersebut, masalah terbesarnya ada pada kompatibilitas jangka panjang. Ketika Google memperbarui sistem keamanan atau Play Integrity mereka, ponsel Android normal akan langsung mendapatkan pembaruan otomatis. Sementara itu, lingkungan virtual seperti Gbox harus menunggu pihak developernya merancang pembaruan spoofing yang baru lagi agar tidak terdeteksi. Akibatnya, aplikasi yang hari ini lancar jaya bisa saja tiba-tiba mengalami error, force close, atau delay notifikasi di kemudian hari saat Google memperketat keamanannya. Layanan sensitif seperti Google Wallet, NFC pembayaran, hingga Android Auto pun dipastikan absen atau sangat sulit dijalankan lewat jalur ini. Lalu muncul pertanyaan paling krusial, aman atau tidak? Berdasarkan riset mendalam di berbagai forum teknologi, sejauh ini belum ditemukan laporan atau kasus massal di mana data pengguna Huawei diretas akibat menggunakan Gbox. Namun statusnya tetap berada di gray area. Di dunia digital, tidak ada sistem yang 100% aman dari celah peretasan. Kesimpulannya, eksistensi Fibonacci, MicroG, dan Gbox adalah bukti nyata dari kerasnya upaya Huawei untuk tetap bertahan dan memanjakan konsumen global di tengah sanksi politik yang menjepit mereka. Bagi para antusias teknologi yang suka mengutak-atik perangkat,
atau melakukan custom ROM, keterbatasan ini justru menjadi tantangan yang seru. Apalagi secara kualitas hardware, layar, dan kamera, Huawei harus diakui selalu memberikan kualitas premium terbaik di kelasnya. Namun, bagi Anda konsumen awam, kuncinya adalah lakukan riset kebutuhan sebelum membeli. Jika produktivitas harian Anda sama sekali tidak bergantung pada ekosistem Google dan lebih banyak menggunakan aplikasi lokal yang sudah natif, perangkat Huawei siap memberikan pengalaman yang luar biasa. Sebaliknya, jika pekerjaan Anda menuntut sinkronisasi Google yang instan tanpa drama emulasi, melirik alternatif tablet atau perangkat Android normal lainnya tentu menjadi pilihan yang lebih bijak. Harapan terbesarnya, tentu kita ingin melihat Huawei bisa secepatnya membawa sistem operasi mandiri mereka secara penuh, seperti Harmony OS Next ke pasar global, agar persaingan teknologi dunia menjadi jauh lebih seru tanpa adanya monopoli. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.